Silakan duduk kembali saudara. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan berikan kita waktu lagi untuk kita boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan, beribadah, untuk mengadukan dan meninggikan nama Tuhan. Ya, kita akan buka kitab kita dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 kita akan melihat di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan tidak asing lagi, firman Tuhan sering kita dengar saudara, tetapi dalam firman ini kembali boleh memberkati hidup kita. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat saya baca untuk kita demikian bunyi firman Allah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini engkau lakukan dengan setia. Tema firman Tuhan buat kita saudara, jangan hanya mengklaim janji Tuhan. Jangan hanya mengklaim, jangan hanya menutup janji Tuhan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan ayat firman Tuhan ini katakan saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat saudara bagi orang percaya itu secara terperinci, jelas. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan salah satu berkat Tuhan itu adalah pemulihan, di mana setiap kita pribadi lepas pribadi saudara rindu kita sebagai orang yang percaya ada pemulihan, ada pembaharuan, ada perubahan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan Dia akan mengangkat hidup seseorang, grafiknya akan naik dan bukan turun. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak melihat sepenggal saja tentang janji ini saudara, tentang janji Tuhan, bahwa Dia katakan Dia akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Bukan hanya sepenggal itu saja kita baca saudara yang kasih. Banyak orang Kristen menyangka bahwa dalam perjalanan hidupnya, ya, dia mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan perubahan. Aku akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan naik dan bukan turun. Nah, itu benar saudara, janji Tuhan. Janji Tuhan itu nggak pernah dusta. Janji Tuhan itu iya dan amin. Ada satu ilustrasi saudara. Ada seorang dokter yang buka praktek, tetapi prakteknya itu sepi sekali, tidak ada pasien yang datang. Sehingga dia buat lembaran, dia tuliskan bahwa setiap pasien yang datang, kalau tidak sembuh, dikasih 1 juta. Kalau dia sembuh, dia harus bayar 200. Kalau dia tidak sembuh, dia dokter itu kasih 1 juta sama pasien. Tapi kalau pasien itu sembuh, maka pasien itu harus kasih 200 ribu. Lalu saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang bapak datang untuk berobat kepada dokter. Biasa kalau kita berobat ke dokter kan, kita pasien kita ditanya ya, sakit apa? Gitu kan, sakit apa Pak? Nah, si pasien ini datang saudara, dia pura-pura bisu, pura-pura dia nggak bisa bicara, karena dia mau dapatkan uang 1 juta. Dia berpikir dokter ini nggak mungkin lah bisa datang menyembuhkan orang yang sakit bisu. Lalu dia pergi ke dokter itu, dia katakan sama dokter, aku nggak bisa bicara. Lalu dokter bilang sama saudara, oh kamu sakit nggak? Bapak sakit nggak bisa bicara, bapak bisu gitu kan? Oh ya, saya bisa obatin kan? Dia bilang sama suster, suster ambil obat nomor 14. Si pasien lihat daftar obat nomor 14. Dia lihat, oh obat keras kan? Obat keras. Suster teteskan 3 tetes di mulut bapak ini. Begitu mau diambil obatnya saudara,
Begitu dikasih saudara sama susternya, Bapak tuh lihat, dokter, kok hanya 200? Saudara, dokter katakan selamat Pak, Bapak sudah bisa melihat, Bapak yang harus bayar saya 200. Dalam kehidupan kita, saudara, kasih ilustrasi yang saya kasih ini, saudara, itu menggambarkan kehidupan kita. Kita sering katakan, aku sudah setia melayani Tuhan, aku boleh setia beribadah sama Tuhan, aku setia datang dalam persekutuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kehadiran kita tidak tulus, tidak dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengakal-akali, kita berlaku seperti pasien tadi, kita berpura-pura, kita tidak tulus ikhlas mengerjakan pelayanan kita. Saudara berkasih dalam Tuhan, sering kita mendengar orang mengatakan, aku sudah setia melayani Tuhan, aku sudah setia beribadah, aku sudah setia terlibat dalam pelayanan, tetapi kenapa hidupku tidak mengalami perubahan apa-apa? Saudara berkasih dalam Tuhan, kita perlu saudara introspeksi diri kita pribadi masing-masing. Firman Tuhan katakan Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan membuat kita naik dan bukan turun. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan katakan, saudara, ayat 13, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi saudara berkasih Tuhan, jangan kita hanya mengklaim janji Tuhan menuntut, mana janjimu Tuhan, mana janjimu Tuhan. Saudara, kita harus perhatikan bagaimana cara kita hidup. Kita harus memperhatikan bagaimana pelayanan kita. Apakah pelayanan kita dengan tulus? Apakah pelayanan kita itu dengan benar-benar setia bahwa melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan kerendahan hati, atau kan saudara, kita mengharapkan sesuatu. Sama seperti pasien tadi, dia datang saudara, tetapi yang dia harapkan saudara berkasih dalam Tuhan sesungguhnya adalah untuk dia mendapatkan uang 1 juta itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita asal saja mengklaim janji Tuhan dengan penggalan-penggalan ayat tersebut, saudara, tetapi kita harus memperhatikan ayat tersebut secara penuh kita perhatikan. Firman Tuhan katakan, apabila engkau mendengar, saudara, perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini, tidak dikatakan minggu depan, tidak dikatakan bulan depan, tidak dikatakan tahun depan, tetapi dikatakan hari ini. Pada hari ini, jika engkau mendengar suara Tuhan, kita mendengar perintah Tuhan, kerjakan hari ini. Karena saudara, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita 1 jam dari sekarang pun kita tidak pernah tahu. Ya. Saudara kita kasih dalam Tuhan, ada salah satu contoh diberikan saudara kepada saya dan saudara tentang Saul. Siapa yang tidak tahu tentang Raja Saul? Saul itu raja yang langsung diangkat dan dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada pemilihan pada waktu itu. Tidak ada pemilihan. Tuhan yang langsung menetapkan. Tuhan yang selalu langsung mengangkat Saul menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Dia mendapatkan saudara kursi kehormatan. Saul mendapatkannya saudara dengan tidak berjari lelah, tetapi Saul mendapatkannya dengan kehormatan. Dia langsung Tuhan yang angkat, Tuhan langsung memanggil dia duduk di dalam satu posisi yang tertinggi, jadi seorang raja. Tetapi kita lihat saudara bebas dalam Tuhan, Saul dialah seorang raja yang bukan mengalami saudara peningkatan, tetapi justru mengalami kemunduran dan kemerosotan. Kenapa saudara? Karena dalam pemerintahan Saul, Raja Saul, dia tidak taat, dia tidak dengar-dengar, dia tidak patuh. Akhirnya saudara, Saul harus kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat saudara
Sehingga hati Saul itu menjadi sangat gelisah, dia menjadi sangat takut tertekan dia, saudara. Dan dalam tekanan yang hebat itu, saudara, dia tidak bertahan dalam ketaatannya, tetapi justru dia suruh pasukannya untuk mencari seorang perempuan peramal yang bisa memanggil arwah. Saul rindu arwah yang dipanggil itu adalah arwah daripada Samuel, Nabi Samuel. Lalu saudara bebas dalam Tuhan, Saul datang kepada peramal itu, kepada yang orang yang memanggil arwah itu, dia berpura-pura menjadi rakyat biasa. Karena kalau dia pakai baju kebesarannya sebagai seorang raja, malu ya, saudara, malu. Seorang raja datang sama pemanggil arwah, sehingga dia berpura-pura. Sekalipun dia berpura-pura, saudara bebas dalam Tuhan, pemanggil arwah ini, saudara, tahu bahwa dia adalah Raja Saul. Dia menjadi takut, pemanggil arwah itu menjadi takut. Jangan kamu mengerjai aku, jangan kamu mencelakakan aku dengan perbuatanmu ini, kata pemanggil arwah itu. Saudara bebas dalam Tuhan, singkat cerita, Samuel datang. Samuel bilang, kenapa kau bangunkan aku? Kenapa? Saul bilang, aku sudah berdoa, tetapi Tuhan gak menjawab. Makanya aku mau minta petunjukmu, bagaimana ini, bagaimana ini. Lalu saudara Samuel katakan, besok engkau pasti mati bersama dengan anak-anak. Engkau akan mengalami kekalahan, bangsa Israel akan mengalami kekalahan. Dan apa yang Samuel katakan itu benar terjadi. Samuel katakan, engkau sudah membuat Tuhan menjadi permusuhan dengan engkau. Saudara berkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Tapi kalau kita sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan, saudara, hanya masalah kecil saja yang datang, saudara, kita sudah keok. Ya. Coba kita lihat, saudara berkasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Perhatikan saudara ayat 15. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Kita itu saudara setiap hari, selama Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia yang fana ini, setiap hari, siapapun kita rindu Tuhan itu bermurah hati sama. Kita rindu saudara kasih Tuhan selalu menaruh belas kasihan-Nya kepada kita. Kita rindu Tuhan selalu bermurah hati kepada kita, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara bebas dalam Tuhan, suka-sukanya Tuhan dalam situasi dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Biarlah motivasi dalam pelayanan kita, motivasi yang benar. Jangan saudara berkasih tergantung dengan hati kita. Hati kita ini, saudara, umumnya ini gampang sekali berubah. Sebentar kita bisa senang, sebentar kita bisa susah. Mood hati kita ini gampang sekali berubah. Mood hati kita ini gampang sekali berubah. Saat saudara ada di depan ini, mungkin mood hati saudara sedang baik. Tetapi saudara, kita nggak tahu sekeluarnya saudara dari ruangan ibadah ini, ataupun masih ada dalam ruangan ini, saudara baca WA saudara, bisa saja hati saudara terpengaruh dengan WA yang saudara baca. Hati saudara mulai bimbang, hati saudara mulai kacau. Saudara bebas dalam Tuhan, dalam pemilihan kita, dalam pelayanan kita, Tuhan gak mau saudara bebas ini. Kita minta. Dalam kitab Wahyu katakan, janganlah kita suam-suam
perjalanan kita lurus bersama dengan Tuhan. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita, saudara, membawa dampak dalam hidup kita. Ada perubahan, ada pemulihan, dan kita bisa melihat janji Tuhan. Kalau kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kesetiaan, kita hidup dalam kerendahan hati, barulah kita bisa melihat janji Tuhan. Dan kita percaya, saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Amin, saudara. Dia tidak pernah berdusta. Kalau manusia pandai kan berdusta, pandai kali berjanji, pandai manusia berjanji. Ya, janji ini, janji ini, janji ini, janji ini. Ya, gampang sekali. Manusia gampang sekali mengulangkan statement janji-janjinya. Tetapi dengan mudahnya pun manusia bisa mengingkarinya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia selalu ingat akan janjinya. Sama seperti waktu pembinasaan waktu zaman Nabi Nuh, dia memberi bentangan pelangi itu. Dan saat Tuhan melihat pelangi itu, dia janji, dia ingat kepada janjinya bahwa dia tidak akan pernah membinasakan isi seluruh dunia ini dengan air bah. Dia ingat tentang janjinya. Dan firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir, manusia itu semakin bobrok, semakin kehilangan akalnya, semakin merosot. Saudara bebas dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dia yang jahat semakin jahat, yang suci semakin suci. Dan saudara bebas dari Tuhan, seperti Tuhan membiarkan yang jahat semakin jahat, yang cepat semakin cepat. Tetapi bagi saya dan saudara, untuk kita bisa mengalami pemulihan janji Tuhan, pemulihan